Halo dealer people Toyota, pada peluncuran all new Toyota Race, teman-teman pasti tahu ya bahwa ada line up terbaru untuk produk-produk Toyota, yaitu line up dengan brand GR. Nah, sekarang saatnya kita ulas mengenai brand GR atau Gazoo Racing brand ini ya. Toyota Gazoo Racing adalah brand motorsport yang digunakan oleh Toyota dan sekaligus menjadi entitas yang mewakili tim balap yang berada di bawah naungan pabrikan Toyota, baik secara lokal maupun secara global di berbagai negara. Gazoo Racing awalnya merupakan nama dari suatu tim balap yang ikut berkompetisi pada ajang balap endurance Nürburgring 24 Hours. Tim balap ini dibentuk langsung oleh Akio Toyoda, orang nomor satu di Toyota saat ini yang memang terkenal gemar turun balap sendiri secara langsung. Kata Gazoo merupakan buatan sang presiden Toyota, yaitu Akio Toyoda. Nama Gazoo dipilih karena terdengar seperti ungkapan bahagia saat berada di balik kemudi. Seiring waktu, Gazoo Racing melebarkan sayapnya bersamaan dengan visi Akio Toyoda untuk membuat mobil Toyota yang lebih baik, serta belajar dari pengalaman di dunia balap. Toyota melihat dunia balap membuat tim engineer memberi dukungan teknologi sampai batas maksimal, hingga melahirkan terobosan dan inovasi yang selanjutnya bisa diimplementasikan ke produksi massal. Hingga pada April 2015, Toyota Gazoo Racing lahir sebagai brand motorsport Toyota, yaitu sebagai divisi pengembangan sport car dan sekaligus menjadi entitas yang mewakili tim balap di pabrikan Toyota di berbagai negara. Selanjutnya, secara global, visi dari GR Brand adalah untuk menjadi brand motorsport yang paling dikagumi. Hal tersebut diwujudkan melalui 3 pilar. Yang pertama adalah mengikuti berbagai ajang motorsport untuk membangun kredibilitas brand GR. Yang kedua adalah menjadi marketing yang paling inovatif dengan membangun ikatan dengan fans GR Brand. Dan yang ketiga adalah menghadirkan produk-produk yang paling dikagumi dengan memperkenalkan GR model. Dalam aktivitas motorsport, Toyota Gazoo Racing telah berkompetisi dan berkontribusi pada berbagai macam event, seperti pada kejuaraan rally dunia atau WRC di tahun 2017 melalui tim Toyota Gazoo Racing dengan menggunakan Toyota Yaris berhasil menyabet juara ketiga. Kemudian juga mendapat juara kembali di tahun 2018 bahkan sebagai juara pertama, dan juara kedua di tahun 2019 dan tahun 2020 secara berturut-turut. Sedangkan di WRC 2021, klasemen sementara tim Toyota berada pada posisi pertama. Selanjutnya pada kejuaraan balap endurance dunia atau World Endurance Championship. Toyota sudah mengikuti ajang balap ini dari tahun 1985 dan kemudian pada tahun 2012 mulai menggunakan hybrid hypercar. Pada tahun 2016, Toyota Gazoo Racing hadir sebagai tim pabrikan Toyota dan menyabet berbagai gelar juara dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan memimpin klasemen di tahun 2021. Selain itu, Toyota Gazoo Racing juga mengikuti ajang balap endurance Nürburgring 24 Hours, Rally Dakar, dan banyak kejuaraan balap lainnya. Tak hanya itu, Toyota Gazoo Racing juga mengadakan beragam event atau race competition, misalnya seperti Toyota Gazoo Racing Festival di Jepang, bahkan juga mengadakan kejuaraan e-sport seperti GR GT Cup, dan nanti di Indonesia, kita akan mengadakan event-event motorsport oleh Toyota Gazoo Racing. Nantikan ya! Dalam aktivitas marketing, Toyota Gazoo Racing juga berupaya membangun ikatan dengan Gazoo Racing fans, seperti dengan adanya channel YouTube Gazoo Racing, website Gazoo Racing, sosial media, dan info update aktivitas Gazoo Racing Team di website Toyota. Dan tentunya, nantinya akan ada aktivitas-aktivitas lainnya untuk membangun engagement dengan customer. Nantikan juga ya! Dan dalam aspek produk, melalui aktivitas motorsport, Toyota Gazoo Racing mendapatkan pembelajaran untuk create ever better cars, atau selalu berupaya membuat mobil yang lebih baik, yang kemudian dengan spirit ini, Toyota Gazoo Racing menghadirkan produk-produk dengan 4 filosofi. Yang pertama adalah Road Build People and People Build Car. Yang kedua adalah The Harsh Environment of Racing. Dan yang ketiga adalah Dialogue with the Road. Dan yang keempat adalah Driver Centric, yaitu melalui pengalaman,
dan pembelajaran motorsport di kondisi lingkungan yang ekstrim, berbagai kondisi jalan, menginspirasi Toyota untuk melawan keterbatasan sehingga dapat create ever better cars. Dan tidak hanya itu, JR Brand juga menekankan pada emotional value, yaitu kendaraan yang fun to drive, kendaraan yang mengagumkan ketika dikendarai, dan sense of superiority atau membanggakan ketika dikendarai. Dengan filosofi dan value tersebut, Gazoo Racing Brand nantinya akan menggantikan line-up TRD di produk-produk Toyota di Indonesia ya. Teman-teman harus ingat nih, ketika menyampaikan kepada customer mengenai line-up GR, teman-teman bisa mengaitkan dengan image-image sporty, seperti desainnya yang sporty, performanya yang excellent, dan juga handlingnya yang menyenangkan. Hal ini ditandai dengan penyematan emblem GR pada produk line-up GR. Untuk pure sport car, disematkan emblem GR seperti pada GR Supra dan GR Yaris. Dan yang mendapat sentuhan GR Image disematkan emblem GR Sport seperti pada Toyota Race. Nah, sekarang kita ulas lebih detail ya untuk line up yang mendapatkan sentuhan GR Image terdapat pada produk apa saja. Berikut ini adalah produk-produk yang akan dilengkapi dengan line up GR. Yang pertama adalah Agya GR. Yang kedua adalah Yaris GR. Yang ketiga spesial nih, yaitu produk yang mendapat sentuhan GR dan diproduksi dalam edisi terbatas, yaitu Veloz GR Limited. Mengapa limited? Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat adalah Fortuner GR, dan yang kelima adalah Rush GR. Nah, teman-teman pasti penasaran kan perubahannya apa saja? Yuk kita langsung ulas satu persatu. Produk yang pertama adalah Toyota Agya GR. Pada Toyota Agya GR, dibandingkan dengan line-up TRD-nya, ada 6 perbedaan di tampilan eksteriornya nih, teman-teman. Yang pertama adalah pada desain front bumper spoiler, yaitu perubahan emblem TRD pada lower front bumper ke emblem Toyota. Selain itu, aksen merah pada bumper corner digantikan dengan warna gun metal grey. Yang kedua adalah pada desain rear bumper, yaitu perubahan emblem TRD pada lower rear bumper menjadi emblem Toyota. Yang ketiga adalah pada desain side skirt, perubahan emblem TRD diubah menjadi emblem Toyota, dan selain itu, aksen merah pada side skirt digantikan dengan warna gun metal grey. Yang keempat adalah desain rear roof spoiler, yaitu emblem TRD diganti dengan emblem Toyota dan tanpa emboss TRD di kedua sisi spoiler. Dan yang kelima, terdapat desain baru pada side sticker yang berlokasi di depan spion bagian luar. Dan yang terakhir, pada emblem TRD di bagian belakang diganti menjadi emblem GR Sport. Bagaimana rekan-rekan? Menarik kan perubahan dari Agya GR ini? Kemudian untuk line up GR Sport ini juga tersedia untuk varian transmisi manual dan matic juga ya. Produk yang kedua adalah Toyota Yaris GR. Pada Toyota Yaris GR, ada 5 perbedaan di tampilan eksteriornya nih, teman-teman. Yang pertama adalah pada desain front bumper spoiler, yaitu perubahan emblem TRD pada lower front bumper ke emblem Toyota. Selain itu, aksen merah pada lower bumper digantikan dengan warna gun metal grey. Yang kedua adalah desain rim bumper, yaitu perubahan emblem TRD pada lower rear bumper menjadi emblem Toyota. Dan juga aksen merah pada lower rear bumper digantikan dengan warna gun metal grey. Yang ketiga adalah pada tampilan sisi samping. Perubahan emblem TRD diubah menjadi emblem Toyota. Selain itu, aksen merah pada side skirt digantikan dengan warna gun metal grey. Dan desain stiker TRD Sportivo pada pintu baris kedua diganti dengan desain stiker baru yang berlogo GR. Yang keempat adalah desain rear roof spoiler, yaitu emblem TRD diganti dengan emblem Toyota. Dan yang terakhir, pada bagian belakang, desain emblem TRD di bagian belakang diganti dengan emblem GR Sport. Kemudian, seperti pada lineup TRD ya, untuk lineup GR ini juga tersedia varian transmisi manual maupun juga varian matic ya. Baik untuk yang tipe 3 airbag maupun juga tipe 7 airbag. Produk yang ketiga adalah Toyota Veloz GR Limited.
Pada Toyota Veloz GR Limited, dibandingkan dengan line-up Veloz saat ini, terdapat 5 perbedaan di tampilan eksteriornya nih, teman-teman. Yang pertama adalah pada bagian desain front bumper spoiler, yaitu terdapat lekukan yang meruncing pada area fog lamp-nya yang dibalut dengan warna hitam. Yang kedua adalah pada lower grille ornament yang dilengkapi dengan GR emblem. Yang ketiga adalah pada bagian samping, yaitu outer mirror-nya dibalut dengan warna hitam. Dan juga yang keempat adalah masih pada bagian sisi samping, yaitu velgnya dibalut dengan full warna hitam. Dan yang kelima adalah terdapat desain baru pada bagian belakang, di mana ditambahkan emboss GR. Kemudian seperti pada line-up Veloz saat ini, untuk line-up Veloz GR Limited juga tersedia varian transmisi manual dan matic ya, baik untuk Veloz 1,3 maupun Veloz 1,5. Nah, untuk Veloz GR Limited ini adalah edisi terbatas untuk beberapa bulan ya rekan-rekan. Jadi pastikan customermu bisa mendapatkan edisi Veloz GR Limited ini. Jangan tunda order setelah mendapatkan SPK dari customermu ya. Nah, sekarang kita ulas ya untuk produk keempat dan produk yang kelima, yaitu produk-produk yang selain mendapatkan sentuhan GR image secara eksterior, juga mendapat improvement di semua variannya. Produk keempat adalah kita mulai dari Toyota Fortuner GR. Pada Toyota Fortuner GR, ada 5 perbedaan di tampilan eksterior dan terdapat satu improvement pada interiornya nih, teman-teman. Pertama kita ulas untuk bagian eksteriornya ya. Yang pertama adalah pada bagian desain grille, yaitu perubahannya pada bagian aksen merah digantikan dengan warna gunmetal grey dan tanpa emblem TRD. Yang kedua adalah pada desain rear bumper, yaitu emboss TRD pada lower rear bumper digantikan dengan emboss GR. Yang ketiga adalah pada tampilan samping. Perubahannya adalah pada desain stiker TRD Sportivo pada pintu, diganti dengan desain stiker baru yang berlogo GR. Yang keempat adalah pada bagian roda, yaitu perubahan pada desain wheel cap dari emblem TRD ke emblem Toyota dan tanpa emboss TRD pada wheel disc. Dan yang kelima adalah pada desain emblem TRD bagian belakang digantikan dengan emblem GR Sport. Nah, selanjutnya perubahan interior yang cukup signifikan, yaitu perubahan tipe AC dari single zone menjadi dual zone. Dan khusus perubahan tipe AC ini tidak hanya pada line-up GR, tapi semua grade Fortuner menggunakan tipe AC dual zone. Berikut rangkuman varian dari Fortuner yang mendapat perubahan GR Sport secara tampilan dan mendapatkan perubahan tipe AC. Selanjutnya yang terakhir, dan mendapat perubahan paling banyak, yaitu adalah produk Toyota Rush. Selain mendapat sentuhan line-up GR secara tampilan eksterior, juga mendapat improvement di semua variannya. Seperti apakah detailnya? Mari kita simak. Pertama kita ulas untuk line-up GR dulu ya. Yang pertama adalah pada bagian desain front bumper spoiler, yaitu tanpa emboss TRD pada lower front bumper ornament. Selain itu, tanpa aksen merah pada desain lower bumper dan perubahan desain corner bumper yang lebih sporty dan juga stylish. Yang kedua adalah pada bagian desain rear bumper, yaitu tanpa aksen warna merah pada rear lower bumper, kemudian emboss TRD pada lower rear bumper digantikan dengan emboss GR. Dan juga desain rear bumper guard ornament yang baru dengan warna gunmetal grey. Yang ketiga adalah pada desain side body molding, yaitu perubahan warna hitam menjadi warna kombinasi silver dengan stiker hitam, dan dilengkapi dengan emblem GR, yang juga menggantikan stiker TRD Sportivo. Yang keempat adalah pada bagian belakang, emblem TRD Sportivo digantikan dengan emblem GR Sport. Dan yang kelima adalah tidak kalah menarik, penambahan fitur auto folding pada outer mirror, sehingga semakin memudahkan ketika parkir di area terbatas. Nah, selanjutnya kita ulas ya mengenai Toyota Rush di semua varian yang terdapat perubahan yang cukup signifikan nih, teman-teman. Yang pertama adalah di interiornya. Pada interiornya, digunakan audio yang baru, dilengkapi dengan fitur konektivitas dengan gadget yang lebih mudah, yaitu cukup dengan kabel USB.
Pada Toyota Rush, fitur ini menggantikan fungsi CD atau DVD player sehingga untuk audio yang baru ini tanpa dilengkapi dengan CD ataupun DVD player. Dengan konektivitas gadget yang lebih mudah, akan sangat memudahkan operasional seperti memutar musik dari gadget, melihat maps, membaca pesan, dan akses ke aplikasi lainnya yang ada di gadget secara praktis melalui layar audio. Sebagai catatan, konektivitas praktis ini biasanya digunakan di mobil dengan segmen atas loh, seperti pada Toyota Fortuner, Kijang Innova Venturer, Corolla Cross, Alphard, dan juga Velfire. Selanjutnya kita akan melihat perubahan pada fitur-fitur lainnya ya. Namun sebelumnya, perlu rekan-rekan ketahui bahwa dalam rangka mengakomodir rencana peraturan pemerintah mengenai CO2 tax, atau insentif pajak pada kendaraan bermotor, maka pada Toyota Rush juga disematkan fitur-fitur yang berguna membantu menambah efisiensi bahan bakar dan sekaligus mengurangi jumlah karbon yang dihasilkan pada kendaraan. Nah, apa saja fitur-fitur tambahannya? Kita simak ya. Perubahan yang kedua adalah adanya fitur Idling Stop System atau IDS. Fitur IDS merupakan fitur yang secara otomatis dapat mematikan mesin ketika kendaraan pada kondisi idle. Misalnya ketika idle di lampu merah, kemudian secara otomatis menghidupkan kembali mesinnya ketika kendaraan kembali akan bergerak. Dengan fitur IDS ini, maka dapat membantu mengurangi jumlah emisi yang dikeluarkan kendaraan, sekaligus membuat suasana kabin jauh lebih senyap ketika kondisi idle. Fitur IDS ini dapat diaktifkan dan dapat dinonaktifkan ya. Untuk fitur IDS standarnya memang dalam kondisi aktif ya rekan-rekan. Dan untuk menonaktifkannya yaitu dengan menekan switch IDS off yang terdapat pada bagian kanan setir. Bila IDS dalam kondisi aktif, indikator IDS off pada combination meter tidak akan menyala. Kemudian akan menyala indikator IDS standby yang berwarna hijau bila kondisi idling mode terpenuhi. Bila IDS dalam kondisi nonaktif, indikator IDS off berwarna orange akan menyala di semua kondisi berkendara, yang artinya dalam mode ini IDS tidak bekerja atau nonaktif. Perlu rekan-rekan ketahui, ada sedikit perbedaan cara kerja IDS aktif antara mobil dengan transmisi otomatis dan juga mobil dengan transmisi manual. Kita simak ya. Yang pertama adalah cara kerja fitur IDS pada transmisi otomatis. Pertama, bila kondisi idling mode terpenuhi, lampu indikator IDS akan menyala berwarna hijau yang berarti fitur IDS dalam kondisi standby. Ketika sudah dalam keadaan berhenti, tuas transmisi diletakkan pada posisi D dan pedal rem ditekan secara penuh, maka secara otomatis fitur IDS akan mematikan mesin atau kendaraan berada pada mode idling stop. Kemudian mesin akan kembali menyala ketika pedal rem diangkat atau ketika pedal gas ditekan, dan indikator IDS akan mati. IDS indikator akan menyala hijau kembali bila untuk idling stop mode terpenuhi. Selanjutnya adalah cara kerja fitur IDS pada transmisi manual. Pertama, bila kondisi idling mode terpenuhi, lampu indikator IDS akan menyala hijau yang berarti fitur IDS dalam kondisi standby. Ketika sudah dalam keadaan berhenti, tuas transmisi diletakkan pada posisi netral dan angkat pedal kopling, maka secara otomatis fitur IDS akan mematikan mesin atau kendaraan berada pada mode idling stop. Kemudian mesin akan kembali menyala ketika pedal kopling kembali ditekan dan indikator IDS akan mati. IDS indikator akan menyala hijau kembali bila untuk idling stop mode terpenuhi. Nah, fitur IDS ini sebelumnya hanya terdapat pada mobil-mobil premium seperti pada Toyota Alphard. Kemudian penambahan fitur ini tentunya juga dilakukan penyesuaian pada sistem lain, seperti pada jenis baterai yang digunakan, tipe motor starter yang digunakan, dan penyesuaian-penyesuaian lainnya. Sehingga bila customer menanyakan, rekan-rekan bisa yakinkan bahwa customer tidak perlu khawatir. Perubahan yang ketiga, juga dilakukan improvement pada sistem suspensi sehingga semakin meningkatkan kenyamanan berkendara pada bagian pengendara maupun juga bagi penumpang.
Dan perubahan yang terakhir yaitu adalah pada bagian eksterior, yaitu tanpa muffler cutter untuk semua varian Toyota Rush. Berikut adalah rangkuman dari Toyota Rush, baik yang terdapat pada line-up GR Sport maupun juga pada semua grade. Itu dia ya, informasi mengenai GR brand dan produk-produk yang mendapat improvement beserta keunggulannya. Jangan lupa sampaikan ke customermu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan terakhir, jangan lupa isi post test di link berikut ya. Salam Toyota!